Untuk tugas dan fungsi bidang PB3R sendiri itu diatur di Perja nomor 006-A-JA garing 07-2017. Selain pengelolaan akan barang bukti, ada pelayanan apa lagi nggak sih Bu yang diberikan oleh bidang PB3R sendiri? Untuk bidang PB3R selain pengelolaan dan penyimpanan barang bukti, kami juga memiliki inovasi yaitu pengantaran barang bukti dan tilang gratis. Untuk jenis-jenis penyimpanan untuk barang bukti dan barang rampasan itu sendiri gimana? Apakah di kantor atau disediakan nih tempat khusus untuk menyimpannya sendiri? Kami menyediakan tempat penyimpanan yang ada di Rubasan. Setiap putusan dari perkara kan beda-beda nih. Ya. Ada pasti yang dikembalikan kepada tersangka atau mungkin dikembalikan kepada saksi, ada yang mungkin dirampas untuk dimusnahkan dan sebagainya. Nah, itu untuk prosedurnya berbeda-beda nggak Bu? Apabila perkara tersebut telah inkrah, maka barang bukti tersebut dapat langsung dikembalikan kepada yang berhak. Untuk di Kejari Sanggau sendiri Bu, kebanyakan tuh perkara apa aja sih Bu yang sering? Jadinya banyak peredaran narkotika di seputaran wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanggau. Jadi untuk keamanan dalam penyimpanan dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ini gimana Bu? Menjaga barang-barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Sanggau itu dengan cara memasang CCTV di setiap sudut, setiap sudut penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya masyarakat di Kabupaten Sanggau. Hari ini episode baru Jaksa menyapa yang narasumbernya perempuan cantik dari Kejari Sanggau. Boleh diperkenalkan Ibu namanya? Terima kasih, saya Mahanani Trihastuti, Sarjana Hukum. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sanggau. Nah, hari ini narasumber kita langsung oleh Kasih PB3R atau yang dikenal dengan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Nah, PB3R sendiri itu adalah salah satu bidang di Kejaksaan yang mengelola barang bukti nih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan ngobrol bersama di podcast episode hari ini. Nah, Ibu hari ini sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, kan kemarin tuh di episode sebelumnya kita tuh udah bahas tentang bidang pidana umum, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, hari ini nih kita mau bahas tentang bidang singkatnya kita bilangnya bidang barang bukti. Nah, mungkin kan sobat-sobat Adiaksa atau masyarakat awam belum terlalu mengenal nih banyak-banyak bidang yang ada di Kejaksaan itu sendiri. Nah, untuk di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang kita mungkin singkatnya nyebutnya PB3R itu sebenarnya bidangnya tentang apa sih Bu? Tupoksinya dan itu tuh ngapain aja sih kerjanya biasanya? Ya. Untuk tugas dan fungsi bidang PB3R sendiri itu diatur di Perja nomor 006-A-JA garing 07-2017 tanggal 20 Juli 2017. Untuk tugas pokoknya Seksi PB3R sendiri itu mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Untuk tugasnya sendiri itu meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, barang titipan, pemeliharaan, pengamanan, serta penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta penyelesaian barang rampasan. Untuk PB3R sendiri itu terdiri atas subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan. Oke, baik. Selain pengelolaan, tadi kan kita Ibu banyak menyebutkan tentang pengelolaan. Selain pengelolaan akan barang bukti, ada pelayanan apa lagi nggak sih Bu yang diberikan oleh bidang PB3R sendiri? Oke. Untuk bidang PB3R selain pengelolaan dan penyimpanan barang bukti, kami juga
memiliki inovasi yaitu pengantaran barang bukti dan tilang gratis Oke. yang menjadi salah satu layanan unggulan dari Kejaksaan Negeri Sanggau. Jadi untuk seksi PB3R ada salah satu layanan tentang penjemputan Dan pengantaran penjemputan dan barang bukti pengantaran gratis. barang bukti gratis. Oh, Ya. berarti masyarakat atau yang sedang bersinggungan dengan bidang PB3R sendiri nggak harus langsung datang. Ya, untuk layanan tersebut itu kita berikan terhadap para saksi atau barang bukti yang dikembalikan kepada saksi yang berhalangan untuk hadir, yang masih terjangkau di sekitaran Kejaksaan Negeri Sanggau. Dan itu layanannya gratis ya, Bu? Gratis, Tidak dipungut biaya tidak apapun. dipungut biaya, gratis. Kalau untuk syarat-syaratnya harus daftar atau apa atau gimana tuh, Bu? Syarat-syaratnya ada formulir di PTSP yang kami berikan nanti untuk syarat-syarat yang Harus dilengkapi. harus ya? dilengkapi. Baik, seperti itu. Kita lanjut ya, Bu. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Untuk jenis-jenis penyimpanan untuk barang bukti dan barang rampasan itu sendiri gimana? Apakah di kantor atau disediakan nih tempat khusus untuk menyimpannya sendiri? Itu gimana? Untuk jenis-jenis penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Sanggau itu terhadap kendaraan roda 4, roda 6 atau yang berdimensi lumayan besar, Oke. kami menyediakan tempat penyimpanan yang ada di rubasan. Nah, di rubasan itu tempat penyimpanannya baik, luas, serta berada di bawah atap. Jadi untuk menjaga terhadap kendaraan tersebut tidak terkena sinar matahari atau cuaca hujan langsung yang dapat menurunkan nilai dari barang bukti tersebut. Nah, sedangkan untuk barang bukti yang berdimensi kecil atau yang tidak terlalu besar itu kami memiliki gudang barang bukti. Kami di dalam gudang barang bukti tersebut kami juga mempunyai berangkas untuk barang bukti seperti barang-barang berharga seperti emas atau uang, dan terhadap barang bukti narkotika seperti sabu itu kami simpan di berangkas untuk keamanan. Oke, baik. Tadi Ibu ada nyebut kalau misalnya untuk barang yang berdimensi besar atau misalnya kendaraan bermotor itu disimpan di rubasan. Ya. Nah, rubasan itu apa tuh, Bu? Nah, rubasan itu rumah penyimpanan atau penitipan benda atau barang sitaan Oke. negara. Memang dia berada di bawah Kemenkumham. Oke. Nah, tapi memang diperuntukkan untuk menyimpan benda-benda sitaan dari kejaksaan ataupun kepolisian juga diperbolehkan di situ. Nah, berarti kita ada kerjasama nih Ya. dengan instansi Ada, lain ya, iya betul. dengan Kemenkumham dalam hal ini. Ya. Nah, menarik nih Bu, seksi PB3R yang pasti jarang nih Bu masyarakat umum dengarnya karena pasti masyarakat sering ngedengarnya tentang pelayanan tentang perkara. Ya. Untuk yang paling mendalam dan detailnya pasti kurang. Nah, untuk bidang PB3R, di situ kan ada kata-kata barang rampasan sama ada juga barang bukti. Ya. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, itu ada perbedaannya nggak tuh, Bu? Iya. Untuk kedua hal tersebut ada perbedaannya ya. Untuk barang bukti sendiri adalah benda sitaan atau benda lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. Sedangkan untuk barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Nah, untuk terhadap barang tersebut lah biasanya barang rampasan itu yang dirampas untuk negara. Untuk selanjutnya kita lakukan lelang. Lelang-lelang itu tersebut apabila barang-barangnya laku nantinya akan dijadikan pendapatan negara atau disebut dengan PNBP, seperti itu. Oke, berarti step-step untuk sampai ke lelang itu berarti dari bidang PB3R itu Ya, sendiri. benar. Baik.
Nah Bu, untuk lebih jelasnya nih Bu, setiap putusan dari perkara kan beda-beda nih. Ya, Ada pasti yang dikembalikan kepada tersangka, Ya. atau mungkin dikembalikan kepada saksi, ada yang mungkin dirampas untuk dimusnahkan dan sebagainya. Nah itu untuk prosedurnya berbeda-beda nggak Bu? Setiap putusan seperti itu? Iya. Jadi untuk prosedur barang bukti yang dikembalikan kepada saksi atau dikembalikan kepada terdakwa itu kurang lebih sama prosedurnya. Apabila perkara tersebut telah inkrah, maka barang bukti tersebut dapat langsung dikembalikan kepada yang berhak, yaitu apakah kepada saksi atau kepada terdakwa. Tergantung, kita lihat biasanya dari pada saat barang itu disita dari mana, seperti itu. Baru nanti kita telusuri, akan kita kembalikan kepada, kalau memang barang tersebut milik saksi akan kita kembalikan pada saksi, kalau barang bukti tersebut milik terdakwa kita kembalikan kepada terdakwa. Terus untuk prosedur barang bukti yang dimusnahkan setelah perkara tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti tersebut, dapat segera dilakukan pemusnahan. Nah, untuk pemusnahan tersebut bisa secara seremonial. Biasanya ada kita panggil instansi-instansi terkait sebagai saksi bahwa terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan putusan pengadilan kita musnahkan, seperti itu. Terus untuk barang yang dirampas untuk negara nah menyambung pembicaraan kita tadi, bahwa terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara itu melalui prosedur-prosedur penilaian dan segala macam terhadap barang tersebut, barang rampasan tersebut. Untuk selanjutnya akhirnya itu kita lelang. Setelah itu, setelah dapat hasil lelangnya, hasil tersebut kita setorkan ke negara yang kemudian menjadi pendapatan negara. Seperti itu. Jadi bidang PB3R ini termasuk yang menyumbangkan APBN loh. Iya, seperti itu. Benar, dari barang-barang rampasan itu yang memang harus disetor untuk negara itu akan menjadi sumber salah satu APBN, begitu ya Bu? Betul. Berarti masuk ke yang pendapatan negara yang bukan pajak, seperti itu ya Bu? Untuk di Kejari Sanggau sendiri Bu, kebanyakan tuh perkara apa aja sih Bu yang sering ada di Kejaksaan Negeri Sanggau? Selama ini perkara-perkara yang sebenarnya di Kejaksaan Negeri Sanggau sendiri perkara lumayan bermacam-macam jenisnya ya. Tapi berhubung wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanggau ini berbatasan dengan negara tetangga. Ya, negara tetangga, berbatasan dengan negara tetangga. Jadinya banyak peredaran narkotika di seputaran wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanggau. Jadi selama ini banyak perkara yang ditangani atau barang bukti yang ditangani itu terkait dengan narkotika. Ya. Berarti barang bukti yang banyak disimpan oleh bidang PP3R itu terkait perkara narkotika, seperti itu. Oke, baik Bu, udah lumayan tercerahkan nih dari penjelasan-penjelasan Ibu tentang bidang PB3R itu sendiri. Untuk kira-kira nih Bu, barang bukti apa yang paling menurut Ibu nih paling sulit untuk dilakukan pengelolaan atau penyimpanannya selama Ibu menjabat di wilayah hukum Kejari Sanggau? Selama saya menjabat di Kejaksaan Negeri Sanggau, barang bukti yang menurut saya sulit itu penyimpanan BBM mungkin ya. Kenapa tuh? Karena untuk menyimpan BBM sendiri di kantor kita ini, khususnya di penyimpanan atau gudang barang bukti sendiri itu belum memadai. Itu kita ditakutkan dengan penyimpanan yang tidak sebagaimana seharusnya atau tidak sesuai dengan penyimpanan BBM, tempatnya apa segala macam, dapat menurunkan nilai barang tersebut, seperti itu. Karena terhadap BBM sendiri itu kan tidak bisa disimpan di tempat-tempat yang panas. Betul. Bisa mengakibatkan cepat menguap, sehingga turun nanti nilainya, seperti itu. Jadi
menurut saya selama ini yang agak kesulitan dalam penyimpanan yaitu BBM. Untuk kita titipkan di Rubasan sendiri pun tidak ada penyimpanan tempat khusus terhadap BBM tersebut. Selain itu Bu, untuk keamanan dalam penyimpanan dan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ini gimana Bu? Ya, ini salah satu yang penting ya, sangat dan penting. sangat penting karena apalagi terhadap barang bukti narkotika. Takutnya kalau disimpan dengan tidak baik atau ini dapat disalahgunakan. Walaupun terhadap narkotika itu sendiri, apabila pada saat disita dalam jumlah besar, yang dilimpahkan ke kita juga tidak dalam jumlah yang seperti disebutkan di dalam berkas, karena pastilah sebelumnya sudah dimusnahkan. Nah, hanya sampel-sampel saja yang dilimpahkan atau disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Sanggau. Untuk mengantisipasi itu semua, kami bidang PB3R dalam hal ini menjaga barang-barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Sanggau itu dengan cara memasang CCTV di setiap sudut, setiap sudut penyimpanan di luar maupun di dalam gudang barang bukti itu sendiri. Dan untuk aksesnya itu kami menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh Kepala Seksi PB3R dan anggota atau staf yang ada di PB3R, sehingga meminimalisir untuk orang-orang masuk atau berseliweran di gudang barang bukti seperti itu. Baik, berarti nggak semua orang dan pegawai khususnya Kejaksaan Negeri Sanggau yang bisa untuk mempunyai akses ke dalam gudang tersebut ya Bu. Wah, berarti sangat secure nih Bu penyimpanan BB di Kejaksaan Negeri Sanggau. Baik. Betul. Baik, terima kasih Ibu Mahanani atas kesempatannya udah mau nih ngejelasin ke kita, apalagi ke Sobat Adiaksa di podcast Jaksa Menyapa episode kali ini tentang bidang PB3R, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, semoga Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya masyarakat di Kabupaten Sanggau ini lebih mengetahui, lebih detail, lebih mengerti dan mendalami tentang bidang-bidang di Kejaksaan Negeri Sanggau itu sendiri. Akhir kata, saya MC yang bertugas, begitu juga dengan narasumber. Pada hari ini, Ibu Mahanani selaku Kasih PB3R Kejaksaan Negeri Sanggau mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.